Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di video kali ini gue pengen share nih guys ya, TWS yang paling laku di Tokopedia. Jadi gue akan pilih 3 paling laku di Tokopedia dengan budget nggak lebih dari 300 ribu ya, cuman 200 ribuan. Ada apa aja? Apakah punya lo ada di sini? Tonton ini sampai habis guys. Nah juga di video kali ini pengen ngasih TWS yang gue review ini untuk kalian semua jika kalian mau ya. Caranya gampang banget guys ya. Kalian cukup subscribe, comment, and follow sosial media gue. Oke? Gampang banget. Untuk nomor 3 atau yang terlaris peringkat 3 adalah Xiaomi Redmi Dots, apa namanya guys ya. Jadi Xiaomi Air Dots ini yang gue beli itu harganya di sekitar 250 ribuan ya guys ya. Nah yang KW-nya itu bisa sekitar di 125 sampai di 150 ribu. Jadi lu hati-hati ketika pengen beli yang Xiaomi tapi harganya murah ya guys ya. Gue yakin itu pasti OM guys ya. Nah Xiaomi ini di Tokopedia itu sudah dibeli sebanyak 5 ribuan ya guys. Keren banget. Dan dia sudah diulas sebanyak 1917 sampai hari ini gue cek ya guys ya. Spek yang dibawa dari TWS ini adalah dia sudah support Bluetooth 5, baterai case-nya 300 mAh dan TWS-nya itu punya 40 mAh baterai guys ya. Lumayan kecil. Nah, dan dia mengklaim bisa sampai 1,5 jam nih guys ya untuk satu TWS tanpa chargernya ya guys ya. Nah, untuk di dalam paket penjualannya itu dapat earbud cadangan ya guys ya. 2 pasang. Ini mungkin yang S dan L ya, karena yang M gue pakai. Juga ada manual nih guys, tapi sayangnya manualnya baru bahasa Cina. Dan terus ini tanpa kabel ya, sayang banget. Dan langsung ini cuma ada unitnya. Nah, Mi AirDot ini datang dengan warna yang hitam ya matte. Kotaknya lumayan kecil sih menurut gue ya. Terus dia ada tulisan case-nya. Nah, ini untuk yang ngebedain nih guys ya. Nah, kalau yang Redmi itu tulisannya di sini ada tulisan Redmi-nya ya guys ya. Sedangkan yang punya gue ini Mi, jadi ini yang versi Xiaomi ya guys ya. Nah, terus ini case-nya itu bahannya dari plastik ya. Menurut gue sih ini agak ringkih ya engselnya. Coba lo lihat ya. Nah, ini juga harus hati-hati lo kalau mau buka atau mau nutup ya. Terus untuk charger magnetnya juga lumayan kuat ya. Jadi aman sih kalau mau dibawa-bawa atau dikantongin langsung lah. Nah, TWS-nya sendiri kecil banget ya dan sangat ringan ya guys. Jadi ini mau lo bawa-bawa itu gampang banget ya guys. Nah, sekarang sampai sini dulu. Sekarang kita mau lanjut yang ke TWS paling laku nomor 2. Nah, untuk TWS yang paling laku di Tokopedia nomor 2 ya. Kalian bisa tebak kan? Bentuknya lebih kecil dari Mi Dots nih. Dia adalah ini guys, saudaranya dari Mi Dot. Jadi dia adalah salah satu brand dari Xiaomi juga. Yes, Hailu GT1 Plus ya guys ya. Jadi GT1 Plus bukan yang Pro ya, karena yang Pro itu harganya di atas 300, jadi nggak masuk kategori. Sedangkan yang GT1 ini harganya juga nggak terlalu beda ya guys, 259.000. Nah, dia ini masuk ke dalam top 2. Jadi ini adalah TWS budget nomor 2 yang paling banyak dibeli di Tokopedia guys. Nah di Tokopedia TWS ini tuh sudah terjual sebanyak 7.200 unit kira-kira ya. Dan dia dapat ulasan 2.700 kali nih guys. Jadi ini banyak orang yang ngasih feedback tentang TWS ini guys ya. Nah sekarang kalau kita masuk dari packing penjualannya. Kalau dari packingnya ya kelihatan banget kalau Hailu ini datang dengan packaging yang lebih baik dan terlihat lebih bagus dibandingkan dengan saudaranya yang Mi Dots ya. Gua sih prefer suka yang Hailu ini ya guys ya. Terus dia juga speknya nggak jauh beda nih guys. Dalam paket Hailu dia punya ear tips bawaan, dapat kabel charging. Nah ini nggak seperti sebelumnya ya yang Mi Dots ya, sedangkan yang Hailu ini dapat. Nah terus dia punya 2 bahasa, manualnya bahasa Inggris dan China. Kalau lihat ya, body dari Hailu ini kecil banget, seperti yang gue bilang, ini lebih kecil daripada Mi Dots ya. Material dan warnanya sama, black matte ya. Di atasnya ada tulisan Hailu. Nah, TWS ini guys ya, kalau lu buka kelihatan bener-bener makin kecil dari Mi Dots ya. Jadi kelihatan banget seperti kayak biji kacang-kacangan ya guys. Jadi bisa ketelan guys, jadi hati-hati. Nah, tapi anehnya ya, walaupun kecil ini secara spek di atas kertas, dia itu punya baterai yang lebih besar nih guys dibandingkan dengan Xiaomi yang Mi Dots ya guys ya. Nah, terus di bagian belakangnya ada port micro USB ya guys ya. Dan dia belum support fast charging, maklum harganya ya guys ya. Nah, itu tadi secara fisik tentang si Hailu ya. Dia budget TWS paling laku nomor 2. Nah sekarang kita mau coba bicarain yang nomor 1 guys. Kalian tahu nggak ya nomor 1 ini apa? Mungkin gue merasa kalian sudah bingung ya, karena yang nomor 3 dan 2 itu kalian pikir nomor 1 ya, tapi enggak ternyata. Yang nomor 1 TWS paling laku di Tokopedia adalah dari brand ini guys, Viata. Yes, Viata Airboom ya guys ya. Jadi si Viata ini adalah TWS budget yang paling banyak dibeli oleh netizen Tokopedia guys ya. Nah sekarang kita mau bahas ini ada apa paket penjualannya dan packagingnya seperti apa ya guys ya. Jadi guys, Viata ini dibeli sebanyak 13.000 buah. GP jauh banget antara nomor 2 dengan nomor 1 ya guys ya.
Jadi ini, dan dia sudah diulas sebanyak 4.400 kali. Jadi bisa ditebak ya. Jadi Viata Airboom ini adalah merek baru ya guys ya. Dia baru berdiri sebenarnya 2017 dan dia sudah fokus di HP dan PC ya. Jadi beda dengan merek Viata yang ada di US sana ya guys ya. Kan di sana juga ada merek Viata ya guys. Tapi yang ini adalah Viata lokal made in Indonesia. Nah terus bagaimana dengan first impressionnya dari Viata ini guys ya? Menurut gue sih nggak lebih bagus dari yang Hello. Tapi dia punya spek yang di atas kertas lebih banyak dan lebih tinggi nih guys ya. Pertama dia sudah mengklaim HD audio, super bass, dan dia sudah 9-in-1 touch ya guys ya kontrolnya. Jadi dia punya fitur memang lebih banyak dibandingkan kedua yang sebelumnya ya. Terus dalam kotaknya ada buku manual dan yang keren sudah bahasa Indonesia. Bagus sekali guys ya, karena dia juga sudah resmi dan bergaransi untuk berjualan di sini guys. Terus dia juga dibawakan kabel charger micro USB dan earbud cadangan. Nah menurut gue ya, earbud cadangan itu lebih bagus dibandingkan dengan dua sebelumnya ya guys ya, yang ini. Untuk body case-nya Viata ini paling bongsor ya guys ya, karena dia memang bawa baterai yang lebih besar. Dia mengklaim bisa sampai 18 jam sampai 20 jam ya. Terus kalau lu nggak pakai case atau sendiri dia bisa sampai 30 jam klaimnya. Nah, case-nya sendiri sih menurut gua kelihatannya murahan ya, kayak plastik feel cheap gitu ya. Mungkin karena warnanya sih ya, warnanya jadi kelihatan seperti plastiknya kelihatan banget ya. Ya tapi kita nggak bisa komplain ya karena harganya masih budget ya. Nah terus case Viata ini bukan magnet, dia modelnya klik gitu ya. Kalau gue pribadi sih ini lebih bagus ya, lebih kuat, jadi aman kalau mau dipakai kantong ya atau dimasukin ke kantong maksud gue. Karena dia nggak akan kebuka atau kemasukan debu nih guys ya. Nah TWS sendiri ini juga kalau dibuka ini juga gede banget guys dibandingkan yang lain. Nah lihat ini silindernya bentuknya L, agak unik ya. Jadi Viata ini juga materialnya menurut gue oke, karena dia ada model kayak rubbernya sih. Nah kalau yang begini sih biasanya ini sudah anti air ya guys ya, artinya cipratan keringat atau segala macam ini lebih bagus dibanding sebelumnya ya. Dia nggak licin dan lebih tahan air nih sepertinya. Oke guys, jadi itu adalah first impression dari ketiga TWS yang paling laku di Tokopedia. Video gue nggak sampai sini guys, gue akan compare head to head 3 TWS ini. Nah, jadi di video ini gue juga mau jelasin apakah yang paling laku di internet atau di Tokopedia itu adalah hal yang paling bagus TWS-nya guys ya. Dan gue mau review menurut pengalaman gue pribadi ya. Nah, untuk urusan desain yang paling terakhir yang gue suka adalah pertama Mi. Kenapa? Karena Mi ini desainnya sih oke, modelnya sih oke, tapi case-nya itu sangat ringkih banget ya guys yang gue punya. Terus gue kesulitan ketika gue mau ngambil earbudnya di dalam sini guys. Nah itu terasa banget kalau gue mau ngambilin itu gak enak banget ya guys ya. Agak susah. Terus nomor 2-nya adalah Viata guys ya. Bentuknya gede, paling besar di antara yang lain. Tapi ini kokoh banget dan gue ngerasa aman ya guys. Jadi gue lebih suka ini nomor 2 dibandingkan dengan yang Mi Dots ya. Nah desain yang pertama yang gue suka adalah si Hello ini guys. Dia kecil, case-nya juga rapet, bagus magnetnya, dan ini untuk dibawa kemana-mana tuh ringkas banget ya guys ya. Dan kalau lu mau ngambil earbudsnya di dalam ini gampang banget guys. Desainnya lebih baik dibandingkan dengan yang Mi Dots. Betul nomor 2 adalah pairing. Di antara keduanya gue udah tes pairing mana yang paling cepat ketika gue cobain pertama kali. Yang paling gue nggak suka dari ketiga ini adalah pertama adalah Mi. Yes, yang Mi Dots ini menurut gue paling lambat dan punya banyak dramanya nih ketika gue coba pertama kali. Dia itu ketika pertama kali pairing itu nggak terlalu cepat ya. Terus ketika gue pakai untuk pindah-pindah gadget A ke gadget yang B itu tuh nggak enak. Nggak enaknya meskipun dia udah gue masukin dalam case, tapi dia bisa masih tetap connect ke handphone gue. Jadi itu udah kayak virus ya guys yang nggak bisa lepas. Itu makanya gue nggak suka Mi Dots. Dan nomor 2 adalah Hello ya guys ya. Nah sebenarnya si Hello ini pairingnya cepet ya, nggak ada isu sih sebenarnya. Tapi ketika pindah-pindah gadget, nah dia tuh terkadang sama kayak Mi, nggak mau mati guys ya. Walaupun udah gue masukin ke dalam case, tapi itu case-nya jarang guys, nggak separah yang si Mi Dots ini. Nah makanya untuk yang nomor 1 gue pilih Viata. Kenapa? Karena Viata ini pairingnya bagus banget guys, no drama sama sekali. Ketika gue pairing pertama kali ini cepet dan lancar, dan ketika gue mau matiin pun gue nggak punya drama, dia langsung mati. Nah tes yang ketiga adalah fit dari kuping gue ya guys ya. Jadi fitnya yang paling gue nggak suka adalah jelas yang Viata ya guys ya, karena dia besar ya dan bentuknya L yang gue bingung ya. Jadi kalau kita pakai di sini dia tuh fitnya nggak masuk ke dalam, jadi menyebabkan sound leakage ya ketika gue dengerin musik. Jadi lu harus ganti earbudnya untuk dapetin feeling yang lebih baik ya guys ya. Dalam 1 jam gue udah ngerasa agak sakitan di bagian belakang sini guys ya. Beda dengan yang lain. Nah, di antara keduanya sebenarnya Mi Dots sama si Hello ini tipis bedanya ya. Tapi karena si Hello ini punya desain yang lebih kecil ya, jadi gue ngerasa si Hello ini paling nyaman di antara ketiganya. Masuk ke nomor 4 adalah masalah connection ya. Untuk 2 terbawah ya, sebenarnya Hello dan Mi Dots itu beda tipis ya. Tapi gue kenapa lebih prefer Hello yang paling jelek ya.
untuk masalah koneksi. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Ailo sama Mi Dots itu beda tipis ya guys. Jadi gue tesnya dari kantor, dari meja, gue pergi ke toilet. Nah di sana itu gue melewati beberapa bilik ya, tembok ya, dan beberapa ruangan. Biasanya kalau TWS yang mahal tuh guys ya, gue sambil di toilet tuh masih bisa dengerin musik dengan lancar di yang streaming ya. Nah tapi untuk yang budget ini kelihatan nih bedanya guys ya. Jadi yang Halo sama Mi Dots tuh nggak beda jauh ya. Tapi ini yang Halo ini sudah mulai endet-endetan ya, apa bahasa Indonesianya, sudah mulai putus-putus gitu ya, walaupun sebenarnya masih bisa dengerin musik. Sedangkan yang Mi ini lebih baik sedikit ya guys ya. Nah untuk masalah connection ini makanya gue pilih yang Viata. Kenapa? Karena dia lebih bagus guys di antara keduanya. Mungkin karena desainnya lebih besar ya, jadi dia punya connection atau power yang lebih bagus dalam menangkap suara ya guys ya. Nah untuk battle yang nomor 5 itu adalah touch control ya, atau enggak pengoperasian TWS ini ya. Jelas ya, yang paling jelek di TWS ini adalah yang Mi Dots ya. Jadi Mi Dots itu modelnya klik ya, touch button. Jadi si Mi ini adalah yang paling pelit ya guys ya, karena dia cuma bisa pause dan play doang. Tapi dia keren sih, dia punya voice command ya. Jadi ketiganya tuh nggak bisa atur volume, cuman karena si Mi Dots ini punya voice command ya, jadi kita bisa atur volumenya guys. Pakai si Google ya untuk bisa volume up atau volume down ya. Tapi gue tetap pilih dia yang paling bawah ya, karena si Halo itu punya touch control yang bagus ya. Jadi ini Halo adalah pilihan gue nomor 2 setelah si Mi Dots ya. Jadi sebenarnya Halo ini sama Viata nggak beda jauh ya, dia punya kontrol touch yang bagus, sensitivity-nya juga oke. Cuman bedanya kalau si Halo ini kiri dengan kanan itu beda. Jadi yang kanan 2 kali itu dan next track, yang kiri 2 kali di tap itu adalah previous track. Masalahnya kalau lu pakai individu, nah ini keduanya tuh jadi nggak pas ya. Jadi kalau lu pakai satu doang lu nggak bisa next track atau mau previous track kalau lu pakai yang kiri ya gitu. Makanya kenapa gue pilih Viata yang paling baik untuk touch control, karena dia punya touch sensing yang baik ya, dan dia punya banyak pilihan kontrol untuk next track dan previous track. Yang kanan maupun kiri itu tetap sama ya. Masuk yang paling seru adalah bagian audio quality-nya. Nih gimana di antara 3 TWS ini yang paling penting nih. Mana yang kualitasnya paling baik ya guys ya. Hasil review gua adalah seperti ini. Yang paling gua kurang suka dari TWS ini adalah ini guys. Jadi dia maupun gua tes di Android, di iOS, di macOS tuh nggak ada perubahan sama sekali. Viata menurut gua adalah yang paling kurang baik ya guys ya, dibandingkan dengan keduanya. Why? Jadi Viata ini sebenarnya punya power yang paling besar di antara keduanya ya guys ya. Tapi dia tuh suaranya mengedi banget ya guys ya. Dia agak mendengung. Dan suara vokal, suara musik dan separation-nya itu nggak clear. Terus soundstage-nya juga, gue ngerasa kayak ini kita lagi di studio rekaman yang kualitasnya rendahan gitu ya, kayak terhalang dengan sesuatu gitu ya guys ya. Nah terus untuk Mi Dots dan Halo ini sebenarnya nggak beda jauh nih. Ternyata setelah gue tes di beberapa kondisi ya, kalau dites di volume 50% keduanya sama ya, ini kelihatan banget nih kalau Halo itu underpower dibandingkan Mi Dots. Jadi kelihatan banget langsung kalahnya nih si Halo yang menurut gue. Jadi gue lebih milih Xiaomi untuk di 50%. Tapi ketika gue iseng atau gue atur di volume yang full ya, si Halo ini mampu melewati kualitas si Xiaomi menurut gue. Kenapa? Karena dia punya kontrol musik yang lebih bagus guys. Jadi ide lagi nih, kalau Halo itu levelnya 70% ya, itu sama dengan si Mi Dots di 50% untuk powernya. Ketika kondisi sudah ideal ya, gue lebih suka Halo. Kenapa? Karena Halo itu menurut gue mid and vokalnya lebih clear, separasinya juga bagus. Jadi kalau pakai volume besar nih, ini kedengeran nih. Kalau yang si Mi Dots ini dia itu Mi Dots ya. Si Xiaomi ini dia tuh cempreng langsung terasa, dan midnya langsung naik ya guys ya. Jadi nggak pas lagi. Meskipun emang bassnya terasa sih ya, lebih terasa jedak-jeduknya yang di Mi Dots ini ya. Tapi menurut gue sih, kalau gue pribadi gue lebih suka yang Halo ya. Padahal sebenarnya bassnya tuh mereka nggak beda jauh, jadi gue pilih Halo ya guys ya. Ini mungkin ya guys, mungkin ya, karena si Halo ini kalau gue lihat tuh dia kodeknya yang keluar adalah AAC guys. Sedangkan si Xiaomi Dots ini SBC. Memang sih kebanyakan hal gue lebih suka AAC ya dibandingkan SBC. Mungkin kalian berbeda ya. Tapi yang jelas untuk audio quality, Airboom Viata ini adalah paling bawah, nomor 3, Mi nomor 2, dan nomor 1 adalah Halo ya. Keren banget ya Halo. Masuk battle test yang ke-7 itu adalah gaming mode. Gimana ketiganya gue coba gaming. Nah untuk gaming test ini guys, sebenarnya sama urutannya sampai ke audio quality ya. Jadi si Viata ini adalah yang paling delay ketika gue coba main game ya guys ya. Ini kalau gue sih pribadi udah sampai level gak nyaman ya guys ya. Sedangkan Mi Dots sama si Halo ini udah hampir perfect ya guys ya. Sedikit perbedaan delaynya, dan bagi gue sih Mi Dots lebih baik ya. Jadi untuk gaming ya Mi itu lebih bagus guys. Walaupun nomor 2 ini juga beda tipis ya, tapi gue Mi itu lebih bagus kalau gue perhatiin ya. Dan nomor 8 adalah microphone quality. Sama guys, jadi seperti tes 2 sebelumnya, Airboom ini lu lihat kualitasnya seperti ini ya guys ya. Oke guys, sekarang kita sedang coba microphone quality-nya dari ini, yang Xiaomi AirDots ya. Sekarang gimana kualitas
audionya ketika kita coba pakai telepon ya, tes. Oke guys, sekarang kita sedang coba pakai Hailu GT ya, gimana yang plus, gimana perbandingan suaranya dengan Mi Dots dan dengan Viata. Nah sekarang kita sedang pakai yang Hailu. Oke guys, nah sekarang gue sudah ganti mikrofonnya test quality untuk yang Viata Airboom ya. Sekarang kita sedang tes gimana kualitas audionya mikrofon dari. Nah jadi gimana setelah lu dengar tadi ketika gue coba mikrofon kualitinya, ya menurut gue pribadi sih ya Airboom ini yang lagi-lagi yang paling terakhir ya guys ya, ditinggal oleh Hailu. Lalu yang pertama adalah Mi Dots ya, paling bagus ya untuk mikrofon quality. Nah terus bagian tes yang terakhir yang gue review adalah bagian harga. Jadi si Viata ini adalah yang paling mahal guys, 290-an atau 280 kalau nggak salah ya. Sedangkan yang lain itu 250.000. Jadi kalau masuk skor akhir nih guys ya, hasil tes gue yang tadi gue nilai, gue pribadi sih Airboom ini adalah pilihan gue yang paling terakhir ya guys ya. Diikuti dengan Xiaomi dengan nilai 63. Menurut gue yang paling juara adalah dari tes ini adalah si Hailu ini guys ya. Dia kecil tapi cabai rawit ya guys ya. Itu mungkin pilihan gue. Nah sekarang ya, dari ketiga TWS ini coba kita compare dengan penilaian netizen ya guys ya. Dan ternyata hasil penilaian netizen itu sesuai dengan apa yang gue rasain ya guys. Jadi Viata ini walaupun dia paling banyak dibeli, ternyata dia itu dapat review yang paling kecil nilainya dibanding keduanya. Dia dapat nilai 4,6 loh guys, ini kecil banget nilainya ya. Xiaomi dan si Hailu, nah dia ini nggak jauh beda ya guys ya. Dan gue sepakat dengan kebanyakan netizen di sana bahwa Hailu ini dapat rating lebih tinggi 4,9. Jadi menurut gue ini adalah TWS yang cukup baik untuk budget 200 ribuan. Oke guys, paling sampai di situ dulu video gue kali ini ya. Dan seperti gue bilang di awal, kalau lo mau TWS ini, lo bisa komen di channel ini ya, dan lo bisa subscribe dulu dan follow sosial media gue ya guys ya. Linknya akan gue sertakan di bawah. Nah, buat kalian yang sudah punya TWS ini bagaimana? Apakah kalian sepakat dengan gue? Lo bisa komen di bawah juga. Oke, sekian terima kasih. Tetap cuci tangan, jaga kesehatan. Bye bye.